Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Masinta Wadedia dari D3 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses degeneratif. Kira-kira kalian sudah tahu belum proses degeneratif itu apa? Kalau belum, simak video ini ya. Proses degeneratif adalah penurunan fungsi bertahap dan kerusakan sel, jaringan, atau organ tubuh yang seringkali terkait dengan panuan alami, namun juga dapat dipercepat oleh faktor gaya hidup dan genetik. Degenerasi sel atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. Kerusakan ini sifatnya reversibel, artinya bisa diperbaiki apabila penyebabnya segera dihilangkan. Apabila tidak dihilangkan atau bertambah berat, maka kerusakan menjadi irreversibel dan sel akan mati. Jenis degenerasi. Yang pertama ada degenerasi albuminosa. Yang kedua ada degenerasi hidroflik. Yang ketiga ada degenerasi lemak. Yang keempat ada degenerasi Hyaline. Yang kelima ada degenerasi Zenker. Dan yang keenam ada degenerasi mukoid. Penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Proses dari kerusakan ini dapat disebabkan oleh penggunaan seiring dengan usia maupun karena gaya hidup yang tidak sehat. Beberapa contoh penyakit degeneratif yang sering ditemui, yang pertama ada kencing manis atau diabetes mellitus atau DM. Kencing manis atau diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah yang disebabkan oleh tubuh tidak dapat menggunakan glukosa atau gula dalam darah sebagai sumber energi. Penyakit ini terdiri dari beberapa tipe. Tipe tersering yang ditemui adalah diabetes mellitus tipe 2. Ada gejala klasiknya. Yang pertama, cepat merasa haus, sering PAK, cepat merasa lapar, kesemutan pada ujung tangan dan ujung kaki, penglihatan buram, luka, sulit sembuh. Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit ini antara lain, yang pertama ada kebiasaan makan makanan manis, yang kedua ada kelebihan berat badan, yang ketiga ada faktor genetik, yang keempat ada jarang berolahraga. Penyebab glukosa tidak dapat digunakan di dalam tubuh pada diabetes tipe 2 adalah yang pertama ada resistensi insulin pada sel-sel, yang kedua ada insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas. Ada penyakit osteoartritis atau OA, merupakan penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan jaringan tulang rawan pada sendi yang ditandai dengan perubahan pada tulang. Faktor risiko terjadi penyakit ini adalah genetik, perempuan, riwayat benturan pada sendi, usia, dan obesitas. Ada penyakit osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit degeneratif pada tulang yang ditandai dengan rendahnya massa tulang dan penipisan jaringan tulang. Hal tersebut dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang terakhir ada perubahan anatomi degeneratif. Pada perubahan anatomi ini, terdapat anatomi organ tubuh pada penuaan atau usia rentan terkena penyakit. Menua adalah suatu proses menghilangkan kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi normal. Jadi pada dasarnya proses penuaan terjadi perubahan-perubahan anatomis pada organ-organ tubuh. Dalam kenyataannya sulit untuk membedakan apakah suatu abnormalitas disebabkan oleh proses menua atau proses penyakit. Keadaan ini sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tepat pada usia lanjut, karena harus dihindari pemberian obat pada abnormalitas yang diakibatkan proses menua yang normal. Dengan makin lanjutnya usia, maka penurunan anatomik dan fungsi organ semakin besar. Nah, sampai sini kalian sudah pada paham belum apa itu proses degeneratif? Aku harap kalian
kalian sudah pada paham ya? Sebelum penutupan, kalian jangan lupa share video ini, like dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next time video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.